Cara di kelas 10-4. Di sini saya akan presentasikan tentang 3 hal. Yang pertama ada kesadaran hukum, yang kedua tujuan hukum, yang ketiga sumber hukum. Nah, yang pertama kali saya menjelaskan yaitu kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum adalah pemahaman, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta kepatuhan mereka dalam menjalankan aturan tersebut. Kesadaran hukum tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang aturan hukum, tetapi juga kesediaan masyarakat untuk menaatinya demi keteraturan sosial. Yang ada juga aspek-aspeknya kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum. Masyarakat mengetahui hukum yang berlaku. Yang kedua, pemahaman hukum. Masyarakat memahami tujuan dan makna dari hukum tersebut. Yang ketiga, sikap hukum. Terbentuk sikap positif dan menghormati hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Masyarakat secara sadar mematuhi aturan tanpa paksaan. Nah, juga ada faktor-faktor yang mengaruhi kesadaran hukum. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, sosialisasi dan penegakan hukum oleh aparat. Yang ketiga, pengalaman pribadi oleh lingkungan sosial. Kesadaran hukum itu sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan damai tanpa harus selalu mengandalkan tindakan penegakan oleh aparat. Nah, selanjutnya, yang kedua, itu tujuan hukum. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur hubungan antar individu maupun antar masyarakat dengan negara agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Secara umum, tujuan hukum mencakup yang pertama ada keadilan, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak agar tidak ada diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Yang kedua ada ketertiban, menjamin adanya kepastian hukum agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta menghindari konflik sosial. Yang ketiga, kemanfaatan, menjamin bahwa penerapan hukum bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keempat, perlindungan, melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada warga negara. Yang kelima, pembaharuan sosial, mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau rujukan dalam pembuatan dan penerapan hukum. Secara garis besar, sumber hukum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu hukum material. Faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti nilai sosial, budaya, agama, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada sumber hukum formal, bentuk konkret dari aturan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan dasar hukum. Ada juga jenis-jenis sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang atau UU, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama eksekutif dan bersifat mengikat. Yang kedua, ada kebiasaan atau adat, aturan tidak tertulis yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, ada jurisprudensi, putusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara serupa. Yang keempat, ada traktat, perjanjian internasional, kesepakatan antara dua atau lebih negara memiliki kekuatan hukum. Yang kelima, ada doktrin, pendapat ahli hukum yang menjadi rujukan dalam memecahkan masalah hukum. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.